Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hidroponik. Kembali lagi dengan saya di channel Petani Masa Kini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview sistem hidroponik yang berbentuk meja seperti ini ya. Nah, di sini saya menggunakan sistem NFT dengan bentuk sistem seperti meja seperti ini. Nah, saya akan coba mereview sistem yang seperti ini ya, yang menggunakan talang air ya. Nah, teman-teman, di sini sudah ada sistem NFT ya, dengan bentuk meja seperti ini. Ini saya melubanginya dengan jarak 10 sentian ya, 10 cm. Karena nantinya saya akan coba menanam bayam dan kangkung. Nah, jadi jika teman-teman ingin menanam pakcoy, teman-teman bisa disilang ya, nanamnya dari sini ke sini. Nah, ke sini ini khusus pakcoy. Tapi kalau mau diisi full, itu hanya bisa untuk menanam kangkung dan bayam. Karena kangkung dan bayam itu pertumbuhannya ke atas ya, jadi dia tidak terlalu melebar ya. Nah, di sini saya akan coba mereview sedikit teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin membuat sistem hidroponik dan bingung mau menggunakan talang apa pipa, nah, sebaiknya teman-teman harus tahu dulu ya keuntungan dan kelemahannya ya, atau kelebihannya lah ya, kelebihannya menggunakan talang dan menggunakan pipa. Nah, teman-teman, keunggulan menggunakan talang air ini membersihkannya itu sangat mudah sekali teman-teman. Hanya dibuka seperti ini lalu dibersihkan, itu sudah bersih ya. Nah, gampang sekali, jadi bisa buka tutup ya ininya. Jika teman-teman menggunakan pipa itu sangat susah sekali ya teman-teman membersihkannya, karena harus merogoh-rogoh atau menyodok-nyodok ya. Tidak bisa dibuka kalau menggunakan pipa. Nah, dengan menggunakan talang air ini teman-teman hanya cukup membukanya saja. Itu kelebihan yang pertama. Nah, kelebihan yang kedua, jika teman-teman menggunakan talang air ini satu batang atau 4 meter ini menghasilkan 80 lubang ya, dengan jarak 10 cm kanan kiri ya, 10 cm seperti ini ya teman-teman. Nah, dengan jarak seperti ini menghasilkan 80 lubang satu batang ini. Nah, jika teman-teman menggunakan pipa atau pralon, itu teman-teman hanya bisa mendapatkan 30, kurang lebih 30-an ya, 30 ya, kurang lebih 30-an lah ya jika menggunakan pipa. Jadi kelebihannya itu ya, ini lebih banyak ya, kalau satu batang ini lebih banyak lubangnya ya dapatnya untuk menanam kangkung ya. Nah, seperti ini, di situ ada yang sudah saya tanami kangkung, itu jaraknya sama seperti ini. Nah, ini kelebihannya ya, tadi menghasilkan lubangnya lebih banyak ya dibandingkan dengan pipa pralon ya. Nah, kelebihan selanjutnya, jika teman-teman menggunakan talang air ini, teman-teman kalau menanam kangkung, menanam apa aja, itu tidak usah menggunakan net pot lagi ya teman-teman. Beda dengan menggunakan pipa, itu harus pakai net pot ya, harus pakai net pot, harus pakai kain flanel. Kalau di sini itu tidak usah, langsung rock wool seperti ini. Nah, ini rockwoolnya langsung dimasukkan seperti ini, jadi tidak usah menggunakan net pot lagi ya, karena ribet juga ya kalau menggunakan net pot ya. Nantinya harus membersihkan net pot ya, terus waktu dicabut juga akarnya nantinya rusak ya. Biasanya kalau kangkung tuh akarnya keras ya, kalau menggunakan net pot itu susah mengeluarinnya ya, mau ngeluarin akarnya itu susah. Nah, itu kelebihannya ya teman-teman, tidak usah menggunakan net pot.
Nah, kelebihan selanjutnya, jika teman-teman sudah melubangi seperti ini, otomatis hasil panennya, bobotnya itu akan lebih banyak ya teman-teman, akan lebih berat lah ya bobot sayurannya, karena lubangnya sangat banyak ya seperti ini. Ini khusus menanam kangkung dan bayam ya. Lubang jarak seperti ini tidak disarankan untuk menanam selada ya, karena selada itu ukurannya besar sekali, besar ya. Jadi kalau jaraknya seperti ini akan terlalu rapat ya kalau selada. Nah, jika teman-teman ingin menanam selada, ini dilangkah aja ya dari sini ke sini. Nah, ini biarin aja terbuka, nggak apa-apa ya, terbuka. Nah, ini ke sini itu untuk menanam selada, jadi dilewat ya, jangan dirapetin semua menanam selada, itu nanti hasilnya kurang bagus. Nah, sekarang kekurangannya menggunakan talang air ini pembuatan talang air seperti ini lumayan sulit ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memotong talangnya terlebih dahulu, terus menyambung sisanya, tutupnya ya. Nih seperti ini menggunakan lem power glue ya, lem besi. Nah, seperti ini. Jadi pembuatannya agak sedikit sulit ya. Jadi ya itulah kekurangannya gitu. Tidak seperti pipa ya. Jadi kalau pipa itu tinggal kasih dop lalu dibor, itu udah jadi. Kalau ini harus membelah talang dan mengelem ini. Nah, itu lumayan sulit ya. Tapi kalau sudah biasa membuatnya itu akan gampang sekali ya teman-teman. Nah, itu kelemahannya ya teman-teman, kelemahan yang pertama. Nah, dan kelemahan yang kedua itu, nah di sini dengan menggunakan talang air ini teman-teman hanya bisa menggunakan sistem NFT ya. Nah, jadi jika menggunakan sistem DFT atau ada air yang menggenang di dalam talang ini, itu akan sangat riskan ya jika sayurannya atau tumbuhannya sudah mulai besar. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah mulai besar, nah ini kan tipis ya teman-teman, ketinggiannya hanya 3 cm. Nah, jika teman-teman menggunakan sistem DFT terus ada air yang menggenang segini, lalu di sini akarnya sudah banyak, sudah besar, nah nanti si nutrisinya akan tumpah ya, meluber ke samping-samping sini. Nah, jadi sistem dengan menggunakan talang air ini hanya bisa dengan sistem NFT ya, karena lebih aman ya. Nah, itu kekurangannya teman-teman ya. Nah, kekurangan selanjutnya, nah teman-teman sebisa mungkin debit air yang keluar dari sini ya, dari pipa ini harus banyak ya teman-teman debitnya, supaya nanti jalannya air tidak belok kemana-mana ya. Nah, seperti ini lumayan banyak nih teman-teman, jadi airnya merata ya. Jadi teman-teman jika ingin menggunakan talang seperti ini, pompa airnya itu debitnya harus yang lebih tinggi ya, tidak bisa seperti pipa. Kalau pipa itu jalan airnya sejalur ya, sejalur di tengah-tengah. Nah, kalau ini kalau airnya sedikit, ini lari airnya bisa kemana-mana ya teman-teman, bisa bulak belok ya, karena ininya datar ya teman-teman. Jadi debit air yang keluar dari sini itu harus banyak. Nah, itu kekurangannya ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya, review kali ini. Dan tadi saya sudah jelaskan ya kekurangan dan kelebihannya menanam hidroponik dengan talang air seperti ini. Mungkin teman-teman atau para senior hidroponik itu sudah paham lah kalau menanam dengan menggunakan talang air seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin bertanya silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, nanti saya akan coba mereview sistem hidroponik yang menggunakan pipa pralon ya, atau pipa 3 in atau 2 in setengah ya. Bagaimana, jadi
Jadi teman-teman bisa membandingkan menggunakan talang air dan menggunakan pipa pralon. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.